Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah Teknik Perancangan Sistem. Ya, di pertemuan ini kita masuk ke pertemuan ketiga. Ya, silakan rekan mahasiswa sama-sama kita simak video berikut ini. Iya, di pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai arti perancangan sistem ya, tujuan perancangan sistem, lalu personil yang terlibat ya, dan perancangan sistem secara umum. Nah, ini perancangan sistem menurut para ahli nih. Nah, menurut Yakub mengungkapkan bahwa perancangan sistem dapat didefinisikan sebagai penggambaran ya, perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Jadi menurut ahli Mulyani ya, pengertian perancangan sistem adalah penentuan proses ya dan data yang diperlukan oleh sistem baru. Tujuan dari perancangan sistem adalah untuk memenuhi kebutuhan pemakai sistem serta untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap. Nah, kalau kita lihat dari pemahaman para ahli ini, ya pada prinsipnya ya hampir kurang lebih sama ya, yaitu memberikan gambaran ya, perencanaan juga ya, yang jelas tentunya dan rancang bangun yang lengkap tentu. Nah, ini kan dari sini kita bisa melihat bahwa sebelum kita akan membuat sistem itu diperlukannya perancangan sistem yang baik ya, yang bagus supaya ketika nanti pada saat implementasi ya dia akan tertata ya, terstruktur rapi seperti itu. Nah, apa sih tujuan perancangan sistem? Nah, ini ada dua tujuan utama. Ya, yang pertama untuk memenuhi kebutuhan pemakai sistem. Ya. Lalu yang kedua untuk memberikan gambaran yang jelas ya dan rancang bangun yang lengkap kepada pemrogram komputer dan ahli-ahli teknik lainnya yang terlibat. Tujuan ini penting ya, ini tujuan yang utama. Yang pertama itu untuk memenuhi kebutuhan pemakai sistem. Jadi ketika nanti pemakai sistem ini ingin menguji coba ya, ingin menggunakan ya. Jadi apa yang diinginkan oleh pemakai sistem ini sudah terpenuhi gitu. Dia menginginkan seperti apa, rancangan sebagaimana, implementasi. Jadi dari perancangan sistem inilah ya kebutuhan si pemakai ini terpenuhi lah ya. Lalu yang kedua untuk memberikan gambaran. Ya, perancangan sistem ini adalah suatu gambaran yang jelas ya, rancang bangun yang lengkap ya, keterhubungan antara entitas satu dan entitas lainnya. Itu dituangkan dalam perancangan sistem yang nantinya si pemrogram komputer ini atau si programmer ini dia tinggal melihat apa yang sudah dirancang ya dari sistem tersebut yang akan diimplementasikan melalui bahasa pemrograman ke menjadi aplikasi yang utuh, yang jadi gitu. Nah, jadi programmer itu ya tentunya dia melihat nih rancangan sistemnya seperti apa, baru dia bisa mengeksekusi dalam pembuatan aplikasinya. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, analis harus mencapai sasaran berikut. Yang pertama, perancangan sistem harus berguna. Ya, tentu jika perancangan sistem tidak berguna, bagaimana mau berjalan sistemnya ya? Lalu mudah dipahami. Nah, ini dia, mudah dipahami supaya programmer ini dia akan dapat mudah melihat, memahami bagaimana keterkaitan antara satu entitas dengan entitas lainnya. Dan nantinya mudah digunakan. Yang kedua, perancangan sistem harus mendukung tujuan utama perusahaan ya. Yang ketiga, perancangan sistem harus efisien dan efektif untuk dapat mendukung pengolahan transaksi ya, pelaporan manajemen, dan mendukung keputusan manajemen. Dan yang keempat, perancangan sistem harus dapat mempersiapkan rancang bangun yang terinci untuk masing-masing komponen sistem. Nah, di sini ada personil yang terlibat ya. Analisis sistem ya, ini memang seharusnya melibatkan beberapa personil. Yang pertama, spesialis pengendalian ya. Harus betul-betul yang memiliki pengalaman ya, yang ahli dalam pengendalian ya. Yang kedua, personil penjamin kualitas. Betul-betul perancangan sistem ini memiliki kualitas ya, maka dari itu harus ada penjamin ya yang mereka memiliki keahlian ya khusus gitu. Yang ketiga, spesialis komunikasi data.
ya. Ini penting juga ya. Dan yang keempat itu pemakai sistem. Nah, ini dia ya. Jadi analisis sistem itu harus melibatkan beberapa personil ini supaya tadi perancangan sistemnya itu dapat apa namanya berjalan dengan baik gitu ya. Apa namanya mudah dipahami dan lain sebagainya dan tentunya sesuai dengan kebutuhan si pengguna ya. Nah, ini perancangan sistem secara umum ya. Ada perancangan input, ada perancangan proses output. Jadi input proses output ini ya betul-betul juga harus diperhatikan ya. Perancangan outputnya seperti apa ya inputnya. Jadi dari input ya lalu ke proses baru bagaimana sih outputnya. Nah, itu dia. Nah, perancangan database juga tidak terlewat penting gitu karena ini sebagai penyimpanan ya data-data yang nantinya ya data-data tersebut juga akan digunakan oleh si user atau pengguna. Lalu perancangan kontrol ya, lalu ada perancangan jaringan ya, lalu ada perancangan komputer. Nah, inilah perancangan sistem secara umum yang harus diperhatikan ya, mulai dari input, proses output, database, kontrol, jaringan, dan komputer. Ya, supaya ketika nanti implementasi ya memilih apa lebih terarah, lebih teratur ya, rapi gitu, terstruktur. Seperti itu. Baik, untuk pertemuan ketiga ini saya cukupkan ya, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan jangan lupa selalu mencari sumber referensi valid lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.